Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Bagi yang suka memutar video atau koleksi-koleksi filmnya sangat lengkap sekali dalam mencari STB televisi digital yang mendukung HEVC H265 dengan harga yang terjangkau, itu jarang atau susah kita dapatkan di pasaran, kecuali merek atau brand dari Pantesat ini. Ada 3 jenis modelnya dan ini merupakan salah satu model yang kita review, namun terkait dengan fitur itu adalah sama saja. Yang kita review ini adalah Pantesat HD99. Jika menginginkan bodi bongsor itu juga tersedia, atau menginginkan bodinya itu kecil seperti Android Box itu juga tersedia. Jadi silakan dipilih saja. Namun sekali lagi terkait dengan fiturnya adalah hampir sama saja. Dan ini merupakan harga yang termurah di pasaran saat sekarang ini yang memiliki fitur HEVC H265 tersebut. Untuk link pembelian terbaik seperti biasa dapat dilihat di deskripsi video. Pantesat HD99 selain memiliki fitur HEVC H265, juga bisa digunakan untuk memutar YouTube, IPTV player, dan pasti ini juga mendukung untuk WiFi ya. Kemudian resolusinya adalah 1080p, merekam tayangan yang sedang ditonton, ada aplikasi Megogo-nya juga, jadi sangat lengkap juga ya dengan ukuran kecil minimalis seperti ini. Ini pada bagian sisi yang lain, ada keterangan yang ditulis dengan menggunakan bahasa Rusia, namun pada sisi bagian yang lainnya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, untuk kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya adalah seperti yang terlihat. Kita mendapatkan buku petunjuk seperti ini, namun sayangnya masih ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Tidak apa-apa, karena ini juga tidak pernah kita sentuh, karena penggunaannya itu sangat mudah sekali. Ini merupakan remote controlnya, sangat kecil sekali, hanya selebar telapak tangan saya saja. Untuk baterai, dia menggunakan 2 buah baterai AAA. Akan tetapi baterai tidak disediakan dalam paket penjualan. Untuk tombol-tombol empuk sungguh nyaman sekali pada saat kita tekan, terlalu empuk juga enggak ya. Jadi ini pokoknya di tengah-tengah lah. Jadi ada feedbacknya juga pada saat kita menekan tombolnya. Nah, bisa diperhatikan terkait dengan kelengkapan tombol adalah seperti yang terlihat. Remote control ini juga tidak memiliki fitur infrared learning function. Ini adalah kabel RCA bagi pengguna televisi tabung, sudah disediakan. Namun untuk kabel HDMI harus dibeli secara terpisah bagi pengguna televisi LED, LCD maupun yang sejenis. Sudah disediakan bracket dan juga ini juga sudah disediakan double tip. Jadi bracket ini kalau kita ingin menempatkan STB, misalnya kita gantung di dinding, itu sangat dimungkinkan sekali dengan sudah tersedianya bracket yang seperti kita lihat. Untuk STB-nya, sama seperti remote-nya kecil minimalis, hanya satu telapak tangan saya saja. Untuk quality build up, materialnya terbuat dari full plastik, tidak perlu khawatir. Plastik yang digunakan ini merupakan plastik yang berkualitas baik, solid. Kemudian ventilasi udara terdapat pada sisi bagian atas, sangat lengkap atau sangat banyak sekali. Kemudian juga terdapat pada sisi bagian sebelah kanan. Pada sisi bagian sebelah kanan ini tidak hanya ventilasi udara saja, juga terdapat 1 buah port USB. Kemudian kita lanjut di bagian sebelah kirinya juga terdapat ventilasi udara, ukuran besar dan jumlahnya pun juga banyak, termasuk pada sisi bagian bawahnya pun juga ada ventilasi udara. Nah, disinilah guna dari bracket tersebut ya, jadi ini kalau ingin kita gantung posisinya, nah bisa dipasang seperti itu, tinggal kita kasih double tip di belakangnya, jadi sangat mudah ya. Bagi pengguna televisi tabung, nah ini mungkin agak berbeda dengan kabel RCA yang lain, tinggal dicolokkan saja itu di port bagian belakang. Nah, di bagian ini ya. Nah, mungkin nggak kelihatan kali ya. Nah, kita colokkan di bagian ini, kemudian port RCA yang 3 warna nanti bisa dipasangkan ke televisi yang dipakai. Nah, terkait dengan kelengkapan port pada sisi bagian belakangnya adalah seperti yang terlihat. Untuk sumber arus ada 2 pilihan. Pertama dengan menggunakan arus AC seperti yang biasa kita pakai, atau bisa juga dengan menggunakan adaptor 5 volt. Ini menggunakan charger dari smartphone bisa kita pakai, namun yang 5 volt ya, jangan yang quick charging atau yang fast charging, karena itu voltasenya lebih besar. Ada port HDMI, kemudian port AV untuk ke televisi tabung, dan pastinya ini ada port untuk ke antena indoor ataupun outdoor. Jadi terserah ya mau pilih yang mana, disesuaikan saja dengan lokasinya. Baik, selanjutnya kita akan gali lebih dalam ya terkait dengan fitur yang dimiliki oleh STB ini, kelebihan dan kelemahannya. Semoga saja STB ini sesuai dengan ekspektasi kita. STB ini bukanlah STB keluaran terbaru, namun masih tetap menarik untuk direview. Selain harganya murah, fitur yang dimiliki STB ini tidak terdapat pada STB yang sekelas. Berikut spesifikasi Pantesat HD99T2.
Keterbatasan port USB yang dimiliki hanya satu saja membuat pengguna tidak dapat memasang USB WiFi dongle dan media penyimpanan seperti flash disk secara bersamaan. Beruntungnya STB ini mendukung USB hub sehingga ketersediaan port USB dapat ditambahkan. Pengoperasian STB ini hanya bisa dengan menggunakan remote control saja. Tidak terdapat tombol apapun pada STB Pantesat HD99 ini. Pada front panel hanya terdapat LED indikator saja, hijau untuk kondisi menyala dan merah untuk kondisi standby. Walaupun ukuran kompak, beruntungnya ventilasi udara didesain dengan baik sekali, terdapat pada semua sisi, bagian atas, samping kanan kiri, dan bagian bawah, sehingga sirkulasi udara menjadi lancar. STB ini juga sudah dilengkapi dengan heatsink pada suhu ruangan 25,7 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam. Suhu STB ini berada pada 54,3 derajat Celcius. Disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa pilihan terbaik dapat dilihat pada link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Tidak ber-SNI dan tidak memiliki fitur EWS. Dapat dilihat pada pilihan menu, tidak terdapat opsi untuk memasukkan kode pos. Tidak ada delay pada respon remote control. Tombol enak namun sayang ukuran tombol terlalu kecil. Tidak memiliki fitur infrared learning function atau kopi tombol sehingga tidak dapat digunakan sebagai remote control televisi. Tampilan booting cukup eye-catching, terdapat tulisan Pantesat dengan background pegunungan bersalju, sangat cepat kurang dari 10 detik. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset Montage pada umumnya. Sayang sekali tidak terdapat tampilan informasi persentase kekuatan dan kualitas sinyal termasuk board. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya, untuk semua MUX terbaca adalah sama, seperti yang terlihat ini. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai ukuran. Namun untuk MUX rendah seperti Viva Group di lokasi saya dapat di-lock dengan baik. Hanya menggunakan antena biasa saja yaitu push on dengan sudah dicabangkan ke 4 televisi menggunakan CATV. Untuk CATV terbaik dapat dilihat pada link di pojok kanan atas video ini. Dengan begitu dapat dikatakan tuner STB Pantesat HD99T2 cukup sensitif. Tidak kalah dengan STB lain dengan harga yang lebih mahal. Berbeda dengan STB chipset Sunplus di mana audio terjadi over volume sehingga suara menjadi pecah. Pada STB ini aman, audio jernih di saat memutar video. Selain itu kualitas gambar pun juga tajam. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat black screen di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB untuk mode perpindahan ini terdapat pilihan mode black screen dan freeze. Tanggal 8 Juli malam. Untuk channel tertentu yang sering ditonton maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 16 kelompok. Untuk kelompok favorit ini tidak dapat di-rename sesuai keinginan pengguna. Namun channel dapat untuk diurutkan dan namanya pun juga dapat untuk di-rename. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock. Sehingga untuk menontonnya harus masukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Bang, ada kejadian di dalam. Abang lihat. Kemudian saksi melaksanakan pengamatan secara umum. Sama dengan STB yang lain, Pantesat HD99T2 juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa yang kita pilih adalah bahasa Inggris. Nah, bagi yang sudah menonton video review TNT Star TG X20, tampilan menu STB ini kurang lebih hampir sama saja, dengan pilihan submenu sedikit berbeda. Pada pilihan channel list terdapat banyak pilihan. Pilihan channel TV list berfungsi untuk manajemen channel, seperti untuk mengurutkan dan lain-lain. Terkait dengan manajemen channel untuk STB menggunakan chipset Montage akan kita buatkan video tersendiri. Dengan password 0 sebanyak 4 kali, parental lock berfungsi untuk pembatasan usia sesuai dengan jenis tontonan, baru bisa berfungsi jika saluran televisi yang ditonton mendukung fitur tersebut. Pada pilihan parental lock ini, kita pun juga dapat mengaktifkan penguncian menu dan channel. Pada menu channel search atau pencarian, jelas terlihat STB ini mendukung DVB-T2 untuk televisi digital dan DVB-C untuk televisi kabel. Yang kita pilih adalah DVB-T2. Pencarian dapat dilakukan secara otomatis atau manual. Pastikan pilihan country adalah Indonesia. Untuk antena power jika diaktifkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt.
Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan menjadi zonk atau 0%. Terdapat fitur RCN, berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Namun tidak ada fitur acu untuk update channel secara otomatis dan EWS Early Warning System. Menu language merupakan pengaturan untuk bahasa dan audio multilingual. Berikut pilihan bahasa atau language yang tersedia dan pastinya terdapat pilihan bahasa Indonesia. Pada menu AV Setting terdapat banyak pilihan untuk pengaturan video dan audio. Video resolution berfungsi untuk pengaturan resolusi dengan resolusi maksimal adalah 1080p Full HD. Audio tidak over volume, kualitas suara jernih dengan dukungan Dolby Audio. Pilihan sistem berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory setting dengan kata sandi 0 sebanyak 4 kali. Pada OSD setting terdapat pengaturan tambahan untuk subtitle, yaitu subtitle display. Untuk OSD atau on-screen display, silakan atur durasinya sesuai dengan waktu yang diinginkan. Maksimal adalah 10 detik. Pada menu sistem juga terdapat pilihan untuk upgrade dan backup firmware. Untuk backup firmware, silakan pilih USB backup. Upgrade firmware dibutuhkan agar STB berada dalam performance terbaiknya. Dapat dilakukan melalui USB upgrade dan network upgrade. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Menu Media Center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar musik, foto, video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pilihan Record Manager untuk melihat daftar channel yang telah direkam, dan DVR Configuration untuk pengaturan record dan time shift. Pantosat HD 99T2 mendukung fitur HEVC H265, fitur yang tidak dimiliki oleh STB di kelas yang sama, dan hanya Matrix Apple DVB-2IP yang memiliki fitur ini. Perlu diketahui, Matrix Apple DVB-2IP kelasnya di atas Pantosat HD 99T2 dengan harga jual sekarang sampai dengan 400 ribuan. Jadi untuk saat sekarang, STB ini merupakan STB termurah dengan fitur HEVC H265. Menu network merupakan pengaturan untuk akses ke jaringan internet dan akses ke beberapa aplikasi streaming yang tersedia. Silakan pilih opsi Wi-Fi untuk pengaturan koneksi ke jaringan internet, mendukung menggunakan USB Wi-Fi dongle dengan chipset MT dan RT, tidak mendukung USB LAN Ethernet adapter, dan USB tethering menggunakan kabel data smartphone. YouTube berjalan lancar dengan resolusi maksimal High Resolution atau HD. Untuk saat ini, fitur search atau pencarian pada YouTube muncul data error pada saat digunakan. Untuk mengatasinya, silakan update APK YouTube secara manual dengan menekan tombol hijau pada remote control untuk USB up key atau tombol biru untuk net up key. STB ini juga dapat digunakan sebagai IPTV player. Untuk memasukkan link IPTV, pilih load data dengan nama file IPTV tersimpan pada flash disk adalah custom_url.m3u. Juga terdapat aplikasi streaming Megogo. Pastikan untuk streaming bandwidth koneksi internet minimal sebaiknya adalah 20 Mbps. STB ini mendukung dual input arus listrik, yaitu menggunakan arus AC dan arus DC. Untuk arus DC bisa menggunakan adaptor atau casan HP 5 volt. Perlu diketahui hanya sedikit STB saja yang memiliki pilihan dual input seperti ini. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 4,1 watt dan 0 watt dalam kondisi standby. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Pantosat HD 99T2 memiliki tuner yang sensitif, suara tidak pecah, gambar cukup tajam, mendukung HEVC H265 dan Dolby Audio. Selain sebagai STB televisi digital, STB ini juga dapat berfungsi sebagai media player dan perangkat streaming, tidak ber-SNI dan tidak memiliki fitur EWS. Port USB dapat ditambahkan dengan menggunakan USB hub. STB ini cocok bagi yang mencari STB termurah mendukung HEVC, mudah dalam penggunaan, dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.